Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di media pembelajaran jarak jauh kita. Kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan kelima dari mata kuliah botani dan morfologi tanaman kelapa sawit. Seperti yang sudah diikuti sebelumnya barangkali, pertemuan pertama dan keempat dari pendahuluan, kemudian masing-masing organ akar, batang, daun sudah kita pelajari, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengupas terkait dengan organum reproductivum atau organ yang menjadi alat perkembangbiakan. Mulai dari bunga, ada bunga jantan, bunga betina, dan juga buah. Pembelajaran yang ingin diharapkan ya dari pertemuan kali ini, pertama memahami botani, baik itu morfologinya, perilaku fisiologinya, dan sedikit nanti dampaknya terhadap aktivitas produksi di kebun ya, di perusahaan perkebunan. Kemudian dengan memahami botani ini secara rinci, kalian bisa mengidentifikasi kondisi-kondisi atau permasalahan yang ada di lapangan yang nanti akan harus dipecahkan ketika kalian berada di lingkungan itu. Apalagi kalian sebagai calon pengelola di industri perkebunan harus memahami bagaimana organ ini dikelola gitu ya, dengan dinamika yang ada. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa memahami faktor-faktor yang menentukan produksi dan produktivitas tanaman, potensinya terhadap capaian keuntungan perusahaan ketika perusahaan mengusahakan tanaman dan menghasilkan produksi dan harapannya memberikan nilai tambah keuntungan yang tinggi. Seperti kalian tahu, ketika mengusahakan tanaman sawit pasti yang dipanen tandannya, dan tandan ini potensi menghasilkan CPO atau minyak sawit yang memberikan nilai tambah finansial kepada perusahaan. Baik, kita mulai yang pertama. Kita mengenal dulu biologi tanaman, mengulang sedikit dari sebelumnya bahwa tanaman sawit adalah jenis tanaman monoecious atau tanaman berumah satu, yang membedakan dengan tanaman salak yang berbeda antara tanaman jantan dan betina. Salak termasuk tanaman berumah dua, dan itu pembeda dengan tanaman sawit. Sawit punya kemampuan menghasilkan kedua jenis bunga dalam satu pohon, sehingga dalam konteks teori maupun praktik di lapangan sebenarnya tidak tepat ketika kita menyebut ini pokok jantan atau tanaman jantan dan ini tanaman betina. Tidak ada. Tanaman sawit hanya ada satu jenis yang punya kemampuan menghasilkan kedua jenis bunga, jantan dan betina sekaligus dalam satu pohon, meskipun dalam pelepah yang terpisah atau ketiak daun yang berbeda. Kemudian dinamikanya, bunga jantan ini, bunga betina terbentuk di awal pembentukan bunga yang lebih dominan. Ini contoh bunga betina yang sudah terkelupas seludangnya seperti ini. Ini contoh sampai 100 spikelet seperti ini. Nah, masing-masing spikelet terdiri dari relatif juga, tergantung ukurannya, tergantung besarannya, bervariasi bisa 10 sampai 20 kuntum bunga dalam satu spikelet. Kemudian bunga jantan juga sama, tersusun oleh banyak spikelet bunga jantan seperti ini. Tapi secara morfologi pasti berbeda ya, antara bunga betina dan ini bunga jantan.
Spikeletnya tergantung juga dengan ukuran, bisa 100 sampai bahkan 200 spikelet seperti ini. Ini spikelet bunga jantan. Kemudian dalam perkembangan tanaman muda, cenderung dia menghasilkan bunga betina lebih dominan atau lebih banyak dibandingkan bunga jantan. Atau secara teori ya kita katakan bahwa tanaman-tanaman muda ini memiliki seks rasio lebih tinggi dibandingkan tanaman umur berikutnya. Artinya ada beberapa bahan tanam yang seks rasionya sangat tinggi, bahkan di atas 95%. Dalam kondisi seperti itu, bunga betina ini tidak terlalu menguntungkan kondisinya, ya, karena dia memerlukan bunga jantan yang lebih banyak untuk dapat menyerbuki. Secara teori bunga akan menjadi buah, akan menghasilkan brondolan seperti ini kalau ada penyerbuknya, kalau ada bunga jantan. Kalau tidak ada bunga jantan ya nggak terserbuki seperti itu. Sehingga keberadaan bunga jantan ini menjadi penentu, ya, penentu terserbukinya bunga betina. Sayangnya dalam satu pohon itu dalam satu masa itu hampir tidak pernah terjadi bunga jantan dan betina muncul bersamaan atau antesis bersamaan, sehingga diperlukan bunga lain dari tanaman yang menghasilkan bunga betina. Tetapi keberadaan bunga ini, bunga jantan ini dapat menjadi penyerbuk ya di bunga betina, tidak hanya melalui angin membantu menyerbukan, tetapi juga serangga penyerbuk. Ada Elaedobius camerunicus adalah serangga utama yang ada di tanaman sawit. Dia berkembang biak di bunga jantan dan menjadi salah satu agensi atau membantu penyerbukan tanaman sawit. Keberadaan bunga jantan dan populasi serangga Elaedobius ini yang mempengaruhi terbentuknya tandan dengan kualitas yang bagus. Oke, yang berikutnya adalah tandan. Tadi kita bicara diskusi bahas tentang bunga, sekarang tandan. Tandan adalah hasil dari bunga betina yang terserbuki atau membentuk buah, gitu ya. Yang disebut buah adalah brondolannya. Semakin tua umur tanaman, semakin tinggi umur tanamannya, terjadi ukuran tandan yang relatif meningkat atau menjadi lebih besar. Karena jumlah spikeletnya lebih banyak, ukuran spikeletnya lebih besar, sehingga memungkinkan dia menghasilkan tandan dengan ukuran lebih besar atau lebih berat. Tetapi pada satu masa di mana bunga jantan relatif sedikit dan bunga betinanya yang dominan, dia akan menghasilkan tandan dengan kualitas yang kurang bagus seperti ini. Ini contoh tandan dengan kualitas kurang bagus. Nanti yang bagus bisa ada di slide. Ini namanya buah landak atau banyak dominan terbentuk buah-buah Parthenocarpi. Buah yang membesar seperti ini karena ketiadaan penyerbukan. Dia hanya membesar tangkainya, tidak terserbuki. Dan ketika dia tidak terserbuki, dia akan menghasilkan buah Parthenocarpi yang kecil. Tetapi kalau dia terserbuki dengan baik, dia akan menghasilkan brondolan dengan kualitas yang juga ditentukan oleh faktor yang lain. Pemeliharaan tanaman yang baik akan menghasilkan atau mendapatkan kualitas brondolan yang bagus, ya. Artinya ketebalan mesokapnya akan
sesuai dengan potensi, dan inilah yang menjadi harapan ketika mengusahakan tanaman sawit. Kemudian dua jenis bunga ini penentu atau menghasilkan tandan pasti bunga betina. Tapi yang menjadi penentu bukan bunga betina. Yang menjadi penentu adalah bunga jantan. Ketiadaan bunga jantan akan menyebabkan bunga betina tidak bisa menghasilkan tandan yang sempurna atau tidak menghasilkan berondolan yang cukup bagus, sehingga bunga jantan inilah yang menjadi penentu kualitas tandan yang diperoleh. Dia terjadi sinergi atau keterkaitan ya antara bunga jantan dan betina ini sangat dipengaruhi oleh masa antesis. Bunga jantan dan betina antesis ini akan membentuk tandan buah yang bagus. Keberadaannya mempengaruhi terbentuknya buah yang sempurna. Ketika bunga betina antesis, pada saat yang sama di sekitar buah harus ada bunga jantan yang antesis. Jadi keduanya antesis sehingga terjadilah penyerbukan. Angin bisa menjadi perantara penyerbukan, tetapi serangga Eleudobius juga menjadi agensia yang membantu meningkatkan efektivitas penyerbukan. Apabila salah satu kurang, menjadi lebih baik. Akan terbentuk kernel atau inti kalau dia terserbuki. Buah Parthenocarpi adalah buah yang tidak terserbuki, sehingga pada hasil tandannya dia akan menghasilkan buah Parthenocarpi yang tidak ada intinya, karena dia tidak memiliki embrio di dalamnya. Sehingga ketika dengan penyerbukan yang baik, kemudian perawatan yang baik, dihasilkan buah dengan kualitas yang baik seperti ini, sehingga dihasilkan minyak sawit dan minyak inti sebagai produk utama dari industri kelapa sawit. Mungkin ini kita cukupkan, kita bahas di pertemuan selanjutnya, membahas mengenai fruit set dan fruit buds, kaitannya dengan keberadaan bunga jantan dan bunga betina yang kita bahas pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat mendalami salah satu komponen dari produksi bunga kelapa sawit yang menjadi sekarang ini primadona di industri perkebunan kita. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.